Dalam sebuah perjalanan, Lee Hyun-wook ditemani oleh kekasihnya yang bernama Yoon So-eung. Mereka bertengkar sepanjang perjalanan. So-eung cemburu mendengar kabar kalau Hyun-wook tidur dengan artis yang Hyun-wook buatkan lagu. Saat itulah, entah bagaimana ceritanya terjadi kecelakaan di lokasi tersebut. Sebuah truk terguling, dan sebentar lagi akan menabrak mobil Hyun-wook, di mana di dalamnya ada So-eung. Kepala So-eung terkena pecahan kaca depan mobil, dan tak sadarkan diri. Dia mencoba membangunkan So-eung. So-eung membuka matanya dan menatap Hyun-wook. Dengan nada sedih, So-eung berkata kalau mereka bertengkar. Ternyata hanya itu kalimat yang sempat So-eung ucapkan. Dia pun memejamkan matanya. Tangan yang tadi lemah membelai wajah Hyun-wook sudah jatuh terkulai. Hyun-wook hanya bisa menangis sambil mengucapkan kata maaf pada So-eung. 3 tahun kemudian, Yoon Se-na terlihat sedang membuang sampah. Tiba-tiba 2 orang preman, penagih hutang menghampirinya. Se-na berhasil kabur dari kejaran preman. Di sebuah tempat, tampak Se-na sedang menelpon seseorang. Dia berkata bahwa sekarang dia sendirian di tempat ini. Di balik telepon, ternyata Hyun-wook lah yang mendengar curahan hati Se-na. Tentu saja dia tak mengenal siapa gadis yang tengah bersedih ini. Yoon Se-na yang gak punya arah tujuan memilih pergi ke rumah temannya. Temannya bernama Jo Hong. Jo Hong memperkenalkan pacarnya pada Se-na. Pacar Jo Hong bernama Sah Gong Chan. Keesokan harinya, Hyun-wook masih bingung akan siapa yang menghubungi ponsel So-eung. Se-na kini bekerja di hotel. Se-na memainkan alunan nada yang indah, membuat tangis anak itu berhenti kagum melihat Se-na. Di sela waktu Yoon Se-na mendendangkan lagu sambil memejamkan mata, menikmati waktu istirahatnya. Tiba-tiba anjing Hyun-wook berlari ke arah Se-na. Anjing itu hanya diam di dekatnya. Hyun-wook akhirnya sampai di tempat Dalbong berada. Dia melihat Dalbong asik bersama seorang gadis di tepi kolam. Dalbong tiba-tiba membuat Se-na terkejut dan Se-na yang kaget hampir terjatuh ke kolam. Se-na kini ada dalam pelukan Hyun-wook, dan Se-na merasa kikuk karenanya. Keesokan harinya Hyun-wook memanggil Se-na, dan dia ingin Se-na yang menjaga anjingnya Dalbong. Shin Hae-yoon yang sedang mengecek persiapan after party di hotel tersebut, mengetahui Hyun-wook ada di hotel itu juga. Hae-yoon pun bergegas mendatangi kamar Hyun-wook menginap. Hyun-wook meminta Hae-yoon masuk dulu karena dia tengah menunggu seseorang. Hyun-wook langsung meminta Se-na menjaga Dalbong, karena dia akan makan siang di luar. Yoon Se-na perutnya yang lapar, Dalbong sama sekali tak menyentuh makanan yang sudah disediakan. Tapi ketika melihat Se-na akan makan sosis, Dalbong menunjukkan sikap kalau dia juga mau sosis itu. Akhirnya Se-na memberi sosis satu-satunya yang dia miliki untuk Dalbong. Se-na kemudian berdiri di dekat jendela, dan bertanya sendiri, kenapa Hyun-wook lama sekali. Kemudian Se-na menoleh kembali menatap Dalbong. Se-na terkejut karena dia malah mendapati Dalbong tergeletak tak sadarkan diri. Se-na panik dan langsung mendekat. Dia menggoyang-goyangkan badan Dalbong, meminta Dalbong untuk bangun. Hyun-wook datang dan ikut panik melihat anjing kesayangannya pingsan. Dia bertanya pada Se-na apa yang terjadi. Se-na menjawab jujur kalau dia gak tahu. Tadi dia sedang melihat ke jendela, dan ketika dia berbalik untuk melihat Dalbong, Dalbong sudah seperti ini. Hyun-wook marah. Dia bahkan membentak Se-na dengan sangat keras, cukup untuk membuat Se-na terkejut. Sesampainya di dokter hewan, dokter kemudian menjelaskan kalau ini bukan karena sosis, Dalbong mengidap kanker. Ada tumor di esofagus tubuh Dalbong. Usia Dalbong pun sudah tua dan itu membuat operasi tak mungkin dilakukan. Sepulang dari dokter hewan, Hyun-wook kemudian mengajak Se-na ikut dengannya ke kamar. Di sana, dia memberi Se-na buku catatan. Hyun-wook kemudian memberitahu kalau bahan makanan Dalbong setidaknya 80% harus organik. Bertepatan hari ini, Infinite Power akan konser di hotel. Se-na sepertinya tak bisa melihat konser itu walau dia sangat ingin, karena harus menjaga Dalbong. Sementara Hyun-wook sibuk mencari keberadaan Yoon Se-na. Malam ini, Infinite Power konser di tepi kolam renang hotel. Mereka tampil memukau diiringi teriakan para fans yang menonton. Di malam itu, Se-na mengajak Dalbong jalan-jalan dan berpapasan dengan rekan kerjanya. Se-na pun menawarkan untuk bertukaran menjaga Dalbong. Karena dia ingin menyelipkan DVD yang berisi lagu-lagu ciptaannya, agar bisa ditemukan oleh pihak agensi ANA. Orang yang bertukar tempat dengan Se-na kehilangan Dalbong. Saat Hyun-wook sampai di lobi hotel, dia malah bertemu dengan ayahnya. Ayah Hyun-wook bernama Lee Jong-ho. Hyun-wook, yang tak suka dengan ayahnya, itu menjawab sinis kalau dia juga melihat ayahnya hidup dengan baik. Hyun-wook mendengar pengumuman di pengeras suara bahwa anjing miliknya hilang. Hyun-wook gak peduli, dia mau Dalbong segera ditemukan. Di tempat pesta, Si-woo yang masih melihat betapa dekatnya Raem dengan Rae-hun menjadi bertambah kesal.
Dia turun ke bawah dan langsung menarik tangan Raem untuk mengikutinya. Siwo akhirnya berkata kalau dia menyukai Raem. Raem tertawa dan menjawab kalau dia gak suka dengan Siwo. Tanpa mereka sadari ada Sena di sana. Sena tak berniat menguping, tapi dia memang ada di sini sebelum Siwo dan Raem datang. Dia mengira Sena merekam kejadian barusan dan akan menyebarkannya ke media. Dia akhirnya menggeledah troli dan menemukan kaset DVD milik Sena. Siwo kemudian bertanya, apa Sena ingin menjadi penyanyi? Sena menjawab tidak, dia hanya ingin jadi penulis lagu. Dia kemudian menarik tangan Sena untuk mengikutinya. Di ruang pesta, Siwo mengajak Sena naik ke panggung. Siwo memutar DVD milik Sena dan memberitahu semuanya kalau gadis di sampingnya ini adalah calon penulis lagu. Sena pun mulai malu. Terlebih kalimat pembuka di DVD miliknya berhasil membuat semua tamu tertawa seolah mengejeknya. Sena tak terima, dia jelas merasa dilecehkan oleh Siwo. Dia pun tanpa pikir panjang langsung menamparkan Siwo dan mengatai Siwo adalah pria brengsek. Hyunwook datang bertemu Sena, dia masih sempat melihat Siwo yang pergi dan berpikir bahwa Sena tadi bersama Siwo. Hyunwook berkata anjingnya sudah hilang, Sena kaget, dia berkata akan segera mencari Dalbong. Hyunwook langsung memberitahu Sena, bahkan jika Dalbong berhasil Sena temukan, dia pastikan Sena tetap dipecat dari pekerjaan ini. Dalbong sudah ketemu, kini atasan Sena tengah memarahi Sena yang malah ingin melihat Infinite Power makanya menyerahkan Dalbong pada orang lain. Hyunwook yang ada di kamarnya, mendapat telepon dari detektif yang disewanya untuk mencari Sena. Detektif itu berkata kalau Sena juga bekerja di hotel tempat Hyunwook menginap. Sena bekerja memakai nama orang lain, yaitu nama Jo Hong. Lee Hyunwook bergegas keluar hotel begitu tahu Sena sudah dipecat. Dia harus bertemu Sena sebelum dia menyesal. Sena tampak sedih dan duduk seorang diri menunggu bus lewat. Hyunwook kemudian mencoba menelpon ponsel Sena, dan saat Sena menerimanya, Hyunwook hanya diam saja. Dia yakin inilah Hyun Sena, adik Soong. Sena akhirnya melihat adanya Hyunwook di seberang jalan, membuatnya hanya terdiam menatap Hyunwook. Mereka saling menatap dalam diam dengan jarak yang membentang di antara mereka.